Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini masih di IIMS 2026. Kita lagi ada di booth-nya Toyota nih. Karena Toyota baru aja ngeluncurin salah satu unit GR terbarunya. Ini adalah the new GR Corolla facelift. Karena di sini dia mendapatkan beberapa perubahan. Jadi pada video kali ini gue akan ngebahas mengenai apa aja perubahan baru yang ada di GR Corolla ini, Sobat Setir. Dan ya kalau bisa dibilang GR Corolla ini di Indonesia itu compete dengan beberapa mobil performance lainnya. Dia kan sebuah hot hatchback ya, 4 pintu gitu ya. Kalau mau diadu sama Civic Type R sih ya bisa-bisa aja, tapi bedanya kan dia GR4, sedangkan Civic Type R itu kan sebuah front wheel drive. Karakter berkendaranya juga berbeda, dan tentunya antusiasnya juga orang-orang yang berbeda, tapi memiliki satu kesamaan, sama-sama suka mobil berperforma tinggi, Sobat Setir. So, langsung aja mulai. Daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Nah, yang paling kelihatan ada di bagian eksterior, terutama di bagian eksterior depan maupun eksterior belakang, Sobat Setir. Tapi di bagian depan ini perubahannya cukup signifikan, ada di bagian bawah, ya, di bagian bumpernya. Bumpernya ini berubah, bisa dibilang hampir berubah total ya. Sekarang dia memiliki desain yang jadi jauh lebih modern sih sebenarnya. Bisa dibilang dia senada dengan GR Yaris yang facelift juga, ya kurang lebihnya memiliki desain yang mirip-mirip, Sobat Setir. Kayak contohnya nih, di bagian sini dia tarikan-tarikan garisnya gitu ya, lebarnya itu mirip dengan GR Yaris, dan menurut gua jadi jauh lebih agresif sih. Walaupun ya pasti opini akan terbagi dua gitu, ada yang suka varian pre-facelift maupun yang varian facelift. Kayak GR Yaris juga sama. Kalau gua sih both of it are okay karena desainnya sama-sama ganteng. Masih tetap dengan ciri khasnya, Sobat Setir. Di sini ada logo GR-nya untuk menekankan bahwa ini adalah sebuah GR Corolla gitu ya. Dan ya kayak kalau standar sensor parkir, kamera depan gitu-gitu juga masih ada sih. Ini juga terbuka, jadi udara bisa masuk. Dan yang menurut gua bikin mobil ini tuh kelihatan gagah dan keren banget adalah di 2 poin, terutama di bagian lampunya yang dia desainnya tuh tajam gini kayak mata elang gitu ya. Single proyektor, lampu dekat, lampu jauh, full LED semua di area juga. Dan di bagian kap mesinnya ini kelihatan dia tuh bulky banget, serta di sini ada 2 buah lubang ventilasi untuk pendinginan pendistribusian udara di bagian mesin. Oke, kalau gitu kita geser ke bagian samping yuk. Bergeser ke bagian samping, sebenarnya tidak banyak yang berubah ya, Sobat Setir. Bahkan cenderung nggak ada yang berubah. Tapi ada satu hal yang menurut gua sekarang terlihat sedikit beda. Entah kenapa kok fitment roda dan velgnya ini sedikit berbeda ya. Sekarang dia jadi lebih meaty gitu. Tapi tetap nice, tetap sama-sama keren, Sobat Setir. Dan yang menjadi ciri khasnya dari GR Corolla adalah dia memiliki beberapa ventilasi udara. Kayak tadi yang di bagian hood scoop itu juga ada, di bagian samping juga ada. Dia kayak sirip-sirip gitu dan dia beneran bolong, which artinya memang beneran fungsional gitu, Sobat Setir. Tetap dengan ciri khasnya kaliper berwarna merah yang ada logo GR-nya. Terus mundur ke bagian belakang juga dengan body kit yang lebar gitu ya, karena kan ini kan base-nya kan dari sebuah Corolla, dan dia tuh kayak dibikin lebih lebar lagi. Dan body kita ini juga ngikut di bagian pintu belakang juga dapat gitu. Jadi desainnya sih nice banget, bener-bener suka banget gue. Dan apalagi di sini ada emboss GR4-nya, gagah. Sekarang kita intip bagian belakang ya. Nah, bergeser ke bagian belakang, ini juga perubahannya cukup signifikan, terutama di bagian bawah. Tapi sebelum kesana, gue mau ngebahas bahwa GR Corolla ini memiliki bagian belakang yang seksi banget, gambot banget gitu, kayak padet kelihatannya. Apalagi dia menggunakan lampu rem yang desainnya mirip senada sebahasa desain dengan lampu bagian depan yang tajam-tajam gini ya. Nice banget. Di bagian belakang perubahan yang paling signifikan ada di bagian bumpernya, Sobat Setir. Jadi bumper ini desainnya baru, dia tetap lebih sporty sih sebenarnya. Ada kayak splitter-splitternya gini, triple exhaust. Ada di bagian kiri, tengah, dan belakang, dan bagian tengah lebih gede gitu. Jadi bener-bener kita rasanya kalau lagi di sirkuit ngelihat mobil ini rasanya pengen kita salip gitu, karena sesporty itu, membangunkan gairah sporty. Wah, keren banget. Oke, perubahan selanjutnya ada di bagian dalam dulu, nanti mesin belakangan kita bahas ya. Kita ke dalam dulu yuk, let's go. Setir Kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir Kanan. Masuk ke bagian dalam, sebelum kita ngebahas perubahan ya, gue mau bahas sedikit mengenai posisi berkendaranya. Jadi GR Corolla ini memang memiliki posisi berkendara yang bagi gue pribadi sih nggak serendah kita duduk di GR Yaris gitu ya. Karena mungkin memang GR Yaris kan didesain untuk sebuah mobil performa gitu ya.
sebuah mobil yang dari lahirnya DNA-nya udah mobil berperforma gitu. Beda sama GR Corolla, memang ini platformnya sebuah Corolla duluan gitu, dan akhirnya di rework lagi oleh GR menjadi GR Corolla. Jadi ada beberapa hal yang mungkin nggak dari lahir seperti GR Yaris. Salah satunya posisi berkendaranya. Menurut gue posisi kendaranya bisa lebih rendah, jika bisa lebih rendah akan lebih baik lagi. Namun kelebihannya bagi gue pribadi, GR Corolla rasa berkendaranya jadi lebih nyaman dibandingkan dengan GR Yaris. Karena udah pernah review GR Corolla, coba cek, nanti gue masukin linknya di atas. Kemudian perubahan yang paling signifikan ada di bagian sini sobat setir, di bagian tengah ya. Jadi di GR Corolla yang baru ini menggunakan 8-speed automatic transmission, sama juga dengan GR Yaris. Karena kalau kita lihat di GR Yaris varian pre-facelift itu kan hanya ada yang manual aja ya, apalagi masuk Indonesia kan cuma manual doang. Sama juga dengan GR Corolla-nya hanya manual aja, tapi sekarang semenjak GR Yaris mendapatkan transmisi 8-speed automatic, di sini juga mendapatkan transmisi 8-speed automatic. Gitu sobat setir. Jadi seharusnya dengan hadirnya 8-speed automatic transmission ini, semakin banyak orang yang bisa menikmati keseruan berkendara dari sebuah GR Corolla gitu. Nggak hanya yang entusias aja, mungkin yang lebih senior, yang lebih tua gitu ya, bisa bawa mobil ini dengan tetap nyaman tanpa harus ribet ngopling-ngopling. Mantep, keren banget. Kemudian yang baru adalah mesinnya. Sekarang tenaganya jadi jauh lebih besar sobat setir, di 224 kW dengan torsi sebesar 400 Nm. Nah, mesinnya masih sama, 1600 cc turbo, dan kalau klaimnya Toyota ini adalah mesin 1600 cc dengan tenaga terbesar di dunia sobat setir. Gokil. Jadi tenaganya naik, sama juga kayak GR Yaris kan juga tenaganya naik ya setelah varian facelift gitu. Jadi tenaga dibikin lebih besar tentunya agar rasa berkendaranya jadi lebih nikmat lagi sobat setir. Gokil. Oke sobat setir, sekian first impression kami dari Toyota New GR Corolla facelift ini sobat setir. Bisa dibilang sekarang GR Corolla bisa lebih menyentuh banyak market. Jadi baik yang anak muda, mungkin yang lebih senior mau happy-happy bareng mobil ini, tentunya bisa happy-happy bareng mobil dengan mesin 1600 cc paling powerful di dunia, kata Toyota. Gokil banget. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @sirkanan_official. Dan buat kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau lagi mencari berita mengenai dunia otomotif terkini, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Aduh capek gue.